Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali untuk mata pelajaran sistem perbaikan radio dan televisi. Untuk materi ini kita akan membahas tentang propagasi gelombang radio. Yang pertama yang harus kita pahami dulu adalah pengertian tentang getaran dan gelombang. Jadi apa perbedaan antara getaran dan gelombang? Yang pertama, getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Nah, sedangkan jadi getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval tertentu. Nah, sementara pengertian gelombang adalah suatu getaran yang merambat selama perambatan gelombang membawa energi. Nah, pada gelombang materi yang merambat memerlukan medium, tetapi medium tidak ikut berpindah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis daripada gelombang. Nah, walaupun terdapat banyak contoh gelombang dalam kehidupan kita, secara umum hanya terdapat dua jenis gelombang saja yang terkait dengan sistem radio ini. Yang pertama disebut dengan gelombang mekanik dan yang kedua disebut adalah gelombang elektromagnetik. Nah, pembagian jenis gelombang ini didasarkan pada medium perambatan gelombang. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang radio. Nah, ini yang akan kita fokuskan. Itu tentang gelombang elektromagnetik atau disebut juga dengan gelombang radio. Selanjutnya kita pahami dulu pengertian daripada propagasi gelombang, karena ini akan sering kita dengar istilah ini. Mungkin bagi kalian mungkin baru istilah ini, tapi dalam teknik radio ada dikenal dengan nama istilahnya propagasi. Nah, jadi kalau seandainya kita berbicara tentang propagasi, maka kita akan menyentuh pengetahuan yang berhubungan dengan pancaran gelombang radio. Jadi propagasi itu terkait dengan pancaran gelombang radio, atau maksudnya begini. Bagaimana caranya gelombang radio itu bisa dipancarkan dari pemancar menuju ke penerima. Jadi prosesnya itu bagaimana. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam sistem radio ini. Nah, dalam istilah ini kita dikenal dengan namanya istilah propagasi. Nah, seperti contohnya kita transmit. Transmit ini maksudnya mengirimkan sinyal pada pemancar. Nah, pesawat, kalau kita transmit berarti pesawat memancarkan gelombang radio yang ditumpangi oleh audio. Nah, gelombang radio ini nanti akan diterima oleh receiver, lawan daripada transmitter. Jadi transmitter berarti memancar, kalau receiver berarti penerima. Nah, jadi sampai di penerima nanti, gelombang radionya akan dihilangkan dan audionya akan ditampung lewat speaker. Nah, gelombang radio yang dipancarkan tadi oleh transmitter tadi, atau di pemancar tadi, berupa gelombang elektromagnetik, yang mana gerakannya, kalau menurut aturannya adalah menuruti atau berupa garis lurus. Sama dengan cahaya, contohnya senter kan. Kamu coba hidupkan senter, cahayanya itu kan lurus saja. Sama dengan itu. Jadi gelombang radio ini sifatnya sama dengan cahaya. Berarti kalau sifatnya sama dengan cahaya, berarti nanti dia bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, bisa direfraksi, dan bisa dipolarisasi. Nah, jadi itu sifat-sifat daripada gelombang radio. Jadi gelombang radio sama sifatnya sama dengan cahaya. Jadi ingat, dia dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat direfraksi, dan dapat dipolarisasi. Nah, kecepatan rambat dari gelombang radio ini sama dengan kecepatan rambat daripada cahaya atau sinar, di mana besarannya adalah 300.000 km tiap detik. Ingat, 300.000 km. Berarti kalau dijadikan bilang berpangkat sama dengan 3 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau dijadikan ke meter nanti tentu hitungannya sudah berbeda. Jadi yang harus kalian ingat adalah cepat rambat daripada kecepatan gelombang radio atau kecepatan cahaya adalah 300.000 km tiap detik.
Nah, dalam hal ini dapat kita bayangkan, jika gelombang radio itu bisa mengelilingi dunia, maka dalam 1 detik bisa keliling dunia sebanyak 7 kali. Nah, peramatan daripada gelombang radio ini nanti akan memanfaatkan lapisan daripada bumi. Nah, sebagai contoh, di angkasa luar, di angkasa luar terdapat ada yang disebut nama lapisan bumi, yang disebut sebagai atmosfer. Nah, atmosfer ini terbagi lagi atas beberapa macam. Salah satu contohnya ada yang dinamakan dengan ionosfer. Nah, ionosfer ini adalah satu lapisan gas yang terionisasi hingga mempunyai muatan listrik. Lapisan ini berbentuk kulit bola raksasa yang menyelimuti bumi. Nah, lapisan ini dapat berpengaruh kepada jalannya gelombang radio. Jadi ingat, nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang lapisan ionosfer ini. Jadi yang harus kamu ingat bahwasanya ada nama satu lapisan di bumi yang namanya adalah ionosfer, bagian daripada atmosfer bumi. Nah, pengaruh-pengaruh penting yang harus kalian pahami terhadap gelombang radio adalah bahwa lapisan ini mempunyai kemampuan untuk membiaskan dan memantulkan gelombang radio. Jadi kapan gelombang radio itu dipantulkan dan kapan gelombang radio itu dibiaskan atau dibelokkan tergantung kepada frekuensi dan sudut datang daripada gelombang radio terhadap ionosfer. Jadi ingat, lapisan ini berarti bisa memantulkan, membiaskan gelombang radio. Nah, ini yang akan dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang radio dari pemancar ke penerima. Nah, frekuensi-frekuensi gelombang radio yang dapat dipantulkan kembali, itu contohnya adalah frekuensi pada ring medium frekuensi atau MF. Dan ada juga disebut sebagai high frekuensi. Medium frekuensi atau high frekuensi itu disebut namanya adalah spektrum frekuensi radio. Nanti ada tabelnya akan kita jelaskan. Nah, adapun gelombang pada very high frekuensi itu kita kenal dengan VHF dan ultra high frekuensi atau UHF atau lebih tinggi. Secara praktis dapat dikatakan tidak dipantulkan oleh ionosfer. Akan tetapi hanya sedikit dibiaskan dan seterusnya laju menghilang ke angkasa luar. Nah, gelombang radio menghilang ke angkasa luar tadi dalam istilah propagasi dikatakan namanya istilahnya skip. Nah, jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya gelombang radio yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hanya khusus untuk medium frekuensi dan high frekuensi. Nah, jadi dua spektrum frekuensi inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah band frekuensi radio berdasarkan pada ITU. Jadi pembagiannya di sini dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama disebut ELF atau istilahnya ini extreme low frekuensi, di mana besaran frekuensinya berkisar dari 3 sampai 30 Hz. Yang kedua ada disebut SLF, super low frekuensi, di mana frekuensi rangenya adalah 30 sampai 300 Hz. Dan ada ultra low frekuensi, besaran frekuensinya 300 Hz sampai dengan 3 kHz. Ada VLF atau very low frekuensi, besaran frekuensinya adalah 3 sampai 30 kHz. Kalau low frekuensi 30 sampai 300 kHz. Begitu juga selanjutnya, ada medium frekuensi, ada high frekuensi, ada very high frekuensi. Nah, kamu perhatikan singkatan ini yang kepanjangan dan frekuensi kerjanya ini, rank frekuensinya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Berarti contohnya ditanyakan berapa besaran frekuensi untuk spektrum radio yang berada pada jalur VHF contohnya, atau very high frekuensi. Nah, berarti frekuensinya berkisar dari 30 sampai dengan 300 MHz. Nah, jadi kalau nampak tabel seperti ini namanya adalah spektrum frekuensi radio. Ini berdasarkan ITU. ITU itu adalah organisasi yang mengatur tentang spektrum, tentang pemancaran gelombang atau pembagian penggunaan pada gelombang radio.
Dan ada juga band frekuensi radio berdasarkan IEE. IEE ini adalah program yang sama dengan ITU tadi yang mengatur tentang penggunaan daripada frekuensi radio. Ini ada alternatif. Ada yang disebut namanya P-band, ada L-band, S-band, C-band, X-band, KU-band, K-band, KA-band, dan U-band. Dan frekuensinya, coba kamu tengok. P-band frekuensinya adalah 0,23 sampai dengan 1 GHz. Berarti ini adalah frekuensi yang tinggi. Ini biasanya banyak istilah ini kamu jumpai kalau seandainya kamu membahas tentang gelombang mikro. Atau istilah sama dengan frekuensi ini banyak digunakan oleh satelit atau gelombang mikro. Contohnya seperti Telkomsel itu umpamanya kan, dia berada pada frekuensi ini, cuma berapa frekuensi digunakan. Tergantung kalau dia sampai 2 sampai 4 GHz itu namanya adalah S-band. Nah, S-band ini biasanya ini banyak digunakan untuk WiFi ini biasanya. Kalau kamu menggunakan internet, istilahnya kan ada istilahnya WiFi. Nah, ini banyak menggunakan berada pada frekuensi S-band ini 2 sampai 4 GHz. Sekarang kita perhatikan nih, sistem komunikasi radio yang sederhana. Di mana di sini ada stasiun dan ada receivernya. Jadi sistem transmisi transmit, itu berarti ada stasiunnya, ada transmission line. Transmission line ini maksudnya kabel penghantar. Dan ada insulator. Insulator itu maksudnya yang menghubungkan antara kabel dengan antena pemancar. Jadi suatu pemancar atau transmit itu akan mempunyai ada sebut transmisi station, ada transmission line, ada insulator, dan ada antena transmit. Jadi pemancar ini akan memancarkan gelombang melalui udara. Nah, nanti gelombang ini akan diterima oleh antena penerima. Nah, nanti antena penerima akan memproses gelombang tersebut melalui receivernya atau penerimanya. Nah, nanti gelombang elektromagnetik itu akan diolah sehingga nanti akan dihasilkan gelombang suara. Nah, lapisan urutan lapisan atmosfer dari bumi. Ada yang pertama yang terendah, ada namanya lapisan eksosfer. Dia berada kisarannya dari kalau diukur dari permukaan bumi adalah sekitar 10.000 km. Dan ada yang disebut nama lapisannya termosfer. Ini adalah 100 km ke atas. Biasanya ini banyak di daerah ini bisa istilahnya pesawat ulang-alik biasanya untuk daerah untuk satelit. Dan ada lapisan troposfer. Kisarannya ada 6 sampai 20 km. Biasa jalur ini banyak digunakan oleh pesawat terbang atau ketinggian gunung, contohnya Gunung Mount Everest. Dan ada disebut lapisannya adalah stratosfer. Kisarannya adalah 50 km dari permukaan bumi. Contohnya ini biasa banyak digunakan oleh balon terbang. Karena kamu disebut weather balon untuk balon terbang. Dan ada disebut lapisan mesosfer. Biasanya area ini area ini banyak beredar. Ini contohnya meteor-meteor, jadi berada di lapisan ini. Nah, ini adalah susunan lapisan daripada atmosfer bumi. Oke, sampai di sini dulu tahap pertama ini. Nanti kita lihat tahap kedua. Berhubung karena waktu untuk pemberian materi ini hanya diizinkan 15 menit. Jadi nanti kita sambung lagi. Oke, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.